Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha illa yaumina hadha. Pendengar YouTube channel saya yang saya hormati, saya banggakan, pada kali ini saya akan berbagi share ya, tentang yin dan yang. Konsep yin dan yang telah ada ribuan tahun yang lalu, bersumber dari kitab perubahan. Yin dapat disamakan dengan atribut gelap, krisis, bencana, sedih, perempuan, negatif, pasif, dingin, dan lain-lain. Sedangkan yang mempunyai atribut terang, gembira, aktif, laki-laki, positif, panas, dan lain-lain. Gambar atau lambang yin yang berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu warna putih dan warna hitam. Dalam warna putih masih terdapat lingkaran kecil berwarna hitam, dan sebaliknya di bagian warna hitam juga terdapat lingkaran kecil berwarna putih. Nah, dari gambar gambar yin dan yang tadi disimpulkan bahwa yin yang satu melambangkan keseimbangan. Apapun yang ada di dunia ini harus ada keseimbangan di antara dua sisi yang saling berbeda atau berlawanan. Tugas utama kita adalah menjaga keseimbangan di antara kedua kutub tersebut. Seperti antara material dan spiritual, pribadi dan masyarakat, duniawi dan surgawi. Jadi antara yin dan yang ini harus melambangkan keseimbangan. Contoh, kalau ada yang marah, maka harus ada yang diam, tenang ya. Kalau keduanya marah, pasti akan menjadi peperangan. Jadi kalau satu marah ya satu diam. Kalau satu diam, kalau terlalu tenang itu ya, terlalu statis, maka harus ada yang gebrak juga marah. Ini menjadi sebuah keseimbangan. Bila dalam kehidupan terjadi ketidakseimbangan, akan merugikan kita sendiri. Orang akan sakit, tidak bahagia, gagal, dan sebagainya karena terjadi ketidakseimbangan antara yin dan yang. Orang sakit itu karena tidak ada keseimbangan antara bekerja dan istirahat, antara kemampuan dan tuntutan, antara kebutuhan makanan bergizi dan pemenuhan akan makanan bergizi. Dan pemenuhan akan makanan begitu juga dalam berbisnis. Orang gagal karena tidak ada keseimbangan antara perencanaan dan eksekusi, antara janji dan realitas, serta antara konteks dan konten. Ini tadi harus seimbang. Dalam Islam juga demikian, ada dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan.
umat yang wasatiyah, yang moderat, yang seimbang, yang tengah-tengah, yang tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Yang kedua, menggambarkan realitas dualisme. Apapun yang ada di dunia ini mempunyai dua aspek yang saling bertolak belakang atau berlawanan, tapi saling tergantung dan melengkapi. Tidak ada terang tanpa gelap. Untuk mendefinisikan terang diperlukan gelap dan sebaliknya. Dan keduanya, terang dan gelap, selalu ada dan hidup pada saat yang bersamaan. Begitu juga tidak ada yang namanya cantik tanpa si jelek. Sebagai pembanding, tidak ada orang kaya tanpa si miskin dan lainnya. Ini dualisme. Kemudian yang ketiga, menggambarkan roda yang berputar terus tanpa henti. Melambangkan perubahan ini yang terus-menerus tanpa berhenti. Sesuatu yang naik ke atas pasti akan turun ke bawah. Contoh siklus ekonomi, atau juga bisa diartikan sebagai transformasi dari satu bentuk menjadi bentuk lainnya, dari panas menjadi dingin, dari hidup menjadi mati, dari miskin menjadi kaya, dari rugi menjadi untung, dari gagal menjadi sukses, dari nasib malang menjadi keberuntungan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, sebagai yin dan yang, dan sebaliknya sebagian yang ada di yin. Jadi sebagian yin ada di yang, dan sebagian yang ada di yin. Atau dengan perkataan lain, adanya titik hitam di bagian yang putih dan titik putih di bagian hitam menandakan tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Selalu ada suatu sisi nilai sifat yang berlawanan dalam suatu objek, kondisi atau keadaan. Sebodoh atau sejelek apapun seorang, selalu ada sisi positif atau kebaikannya. Langit yang gelap pun selalu ada bintang-bintang kecil yang menerangi. Demikian, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Buat diri saya pribadi, juga penonton semuanya, mengambil manfaat dari yang saya share pada sore hari ini. Saya akhiri, panjenengan subscribe akan menjadi kebahagiaan saya ya, karena mendukung saya untuk terus menyampaikan hal-hal yang positif. Kemudian kalau ada komentar apapun, silahkan bisa sharing di bawah ya. Panjenengan komentar yang positif ataupun supaya sharing-sharing gitu, supaya kita tambah ilmu. Saya akhiri, walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.